Reaksi nuklir adalah reaksi yang terjadi di dalam inti atom, di mana inti atom terpecah atau fisi atau bergabung fusi dengan inti atom lain. Reaksi nuklir ini menghasilkan energi yang sangat besar dan digunakan untuk menghasilkan listrik di pembangkit listrik tenaga nuklir. Prinsip kerja PLTN terdiri dari beberapa tahapan. Reaksi nuklir fisi, bahan bakar nuklir seperti uranium atau plutonium disimpan dalam elemen bakar di dalam inti reaktor. Ketika neutron mengenai inti atom bakar, atom tersebut terpecah dan melepaskan sejumlah besar energi. Yang kedua, pengendalian reaksi nuklir. Reaksi nuklir fisi di dalam inti reaktor harus dikontrol dengan tepat agar tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Pengendalian dilakukan dengan menggunakan pengendali neutron seperti kadmium atau boron yang dapat menyerap neutron dan menghentikan reaksi nuklir. Ketiga, pendinginan reaktor. Reaksi nuklir fisi menghasilkan panas yang sangat besar. Oleh karena itu, pendinginan digunakan untuk mengalirkan panas dari inti reaktor ke turbin uap. Pendinginan dapat berupa air, gas, atau logam cair seperti natrium atau helium. Penghasilan uap air. Panas yang dihasilkan dari reaksi nuklir fisi digunakan untuk menghasilkan uap air. Uap air ini kemudian dialirkan ke turbin uap yang mengubah energi panas menjadi energi kinetik, yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator listrik. Kelima, pelindung radiasi. Inti reaktor dan elemen bakar menghasilkan radiasi yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, PLTN dilengkapi dengan pelindung radiasi yang terbuat dari beton atau baja tebal untuk melindungi lingkungan sekitar dari radiasi tersebut. Komponen reaktor dan macam tipe reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah sebuah instalasi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dan panas dengan memanfaatkan reaksi nuklir. Reaktor nuklir terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu satu, bahan bakar. Bahan bakar reaktor nuklir adalah isotop radioaktif yang mampu mengalami reaksi nuklir, seperti uranium -235 dan plutonium -239. Kedua, inti reaktor. Inti reaktor merupakan tempat di mana reaksi nuklir terjadi. Yang ketiga, pendingin. Pendingin digunakan untuk mengalirkan panas dari inti reaktor ke turbin uap, yang kemudian menghasilkan energi listrik. Keempat, moderator. Moderator digunakan untuk memperlambat neutron yang dikeluarkan dari inti reaktor agar dapat lebih mudah ditangkap oleh bahan bakar dan memicu reaksi nuklir. Yang kelima, pengendali. Pengendali digunakan untuk mengatur laju reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Yang keenam, pelindung. Pelindung digunakan untuk melindungi lingkungan sekitar reaktor dari radiasi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Terdapat beberapa tipe reaktor nuklir yang digunakan saat ini, diantaranya 1. Reaktor air bertekanan PWR atau yang disebut Pressurized Water Reactor. Reaktor ini menggunakan air sebagai pendingin dan moderator serta memiliki pelindung berupa dinding beton. Kedua, reaktor RDD atau BWR atau yang disebut Boiling Water Reactor. Reaktor ini menggunakan air sebagai pendingin dan moderator dan menghasilkan uap air langsung dari inti reaktor untuk memutar turbin. Yang ketiga, reaktor berat air HWR atau disebut Heavy Water Reactor. Reaktor ini menggunakan air berat sebagai moderator dan pendingin serta memiliki pelindung berupa dinding beton. Yang keempat, reaktor cepat FBR atau disebut Fast Breeder Reactor. Reaktor ini menggunakan logam cair sebagai pendingin dan memiliki kemampuan untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar daripada yang digunakan. Yang kelima, reaktor thorium atau disebut thorium reactor. Reaktor ini menggunakan thorium sebagai bahan bakar utama dan membutuhkan sedikit uranium -235. Nuklir di Indonesia dan kelebihan kekurangan. Keuntungan dari pembangkit listrik tenaga nuklir ini: 1. Tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Yang kedua, hanya sedikit menghasilkan limbah padat. Ketiga, tidak mencemari udara karena tidak menghasilkan gas berbahaya. Yang keempat, biaya bahan bakar rendah. Yang kelima, menggunakan baterai nuklir. Yang keenam, ketersediaan bahan bakar melimpah. Di samping itu, terdapat juga kerugian dari pembangkit listrik tenaga nuklir ini, yaitu 1. Resiko besar kecelakaan nuklir. Yang kedua, limbah nuklir yang berupa limbah radioaktif yang dapat bertahan selama ribuan tahun. Yang ketiga, resiko penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat,
potensi kebocoran. Yang kelima, kecelakaan dalam pengoperasian reaktor. Menjelaskan inovasi dan potensi nuklir di dunia. Inovasi dan potensi nuklir di dunia dapat dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu dalam hal penggunaan energi, riset, pengembangan, serta keamanan dan lingkungan. Penggunaan energi, nuklir adalah salah satu sumber energi bersih yang dapat menghasilkan listrik dengan biaya relatif rendah. Inovasi dalam teknologi nuklir seperti reaktor nuklir generasi 4, reaktor nuklir thorium, dan Small Modular Reaction atau SMR dapat menghasilkan energi nuklir yang lebih efisien, lebih aman, dan lebih bersih. Penggunaan energi nuklir dapat membantu negara-negara mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua ada riset dan pengembangan. Nuklir juga digunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmiah seperti penelitian fisika nuklir, kimia, dan material. Teknologi nuklir dapat membantu memahami struktur atom dan mempelajari sifat material dengan resolusi atomik. Nuklir juga digunakan dalam riset dan pengembangan teknologi energi terbarukan seperti energi surya dan hidrogen. Yang ketiga ada keamanan dan lingkungan. Salah satu kekhawatiran utama tentang penggunaan energi nuklir adalah potensi resiko keamanan dan lingkungan. Inovasi dalam teknologi nuklir membantu mengurangi resiko keamanan dan lingkungan seperti dengan penggunaan reaktor nuklir generasi 4 dan SMR yang lebih aman dan efisien dalam penggunaan bahan bakar nuklir dan pengolahan limbah radioaktif. Namun penting untuk diingat bahwa penggunaan energi nuklir tetap kontroversial dan memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah risiko, keselamatan, dan keamanan. Selain itu, penggunaan energi nuklir harus dipertimbangkan dalam konteks keberlanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan.